Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 770. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ketika dia menerima berita bahwa Murongtian ditekan, dia berpikir bahwa melepaskan klon akan cukup untuk mengalahkan Qin Chen. Tetapi tidak menyangka, klon dari esensi dan darahnya akan langsung dipenggal oleh Qin Chen, menyebabkan tubuh utamanya gagal mundur, gagal mendapat pahala. Dapatkah Anda membayangkan kemarahan di hatinya? Itu hanya mencurahkan api langit dan itu tidak bisa dipadamkan. Sosok ini melompat melintasi kehampaan. Xiang Wudi memandang ke langit dan meraung dengan amarah yang tak ada habisnya. Roh suci di sekujur tubuhnya, api membumbung ke langit. Seperti seorang kaisar yang sedang melakukan tur, dia dengan berani melakukan tembakan. Boom! Di bawah tembakan ini nampak semua murid mundur. Xiang Wudi membuka kekuatan sejatinya, kuat, sangat kuat. Yuan sucinya berpusat kepada dirinya sendiri, menghadirkan lingkaran konsentrasi satu persatu, berubah menjadi riak dan menyebar keluar. Semua murid inti di pegunungan rumah gua di Pisces bela diri ketika mereka menyentuh riak ini. Semuanya langsung terpentar berlumuran darah. Pada saat ini putra suci Xiang Wudi yang menentang surga, seperti dewa iblis yang tak terkalahkan, berdiri di sini dengan semburan kekuatan supernatural dari tangannya. Namun Qin Chen berbeda, tubuh kuno di tubuhnya didesak dengan keras, bergemuruh dan napas dari hutan belantara menyebar. Seluruh orang itu tetap tidak bergerak meskipun terkena dampak semburan. Lihat, Qin Chen tidak bergerak menghadapi serangan Xiang Wudi. Serangan penaklukan Xiang Wudi tidak dapat mematahkan pertahanannya. Tubuh dewa macam apa ini? Pertahanan macam apa ini? Ini mengerikan. Aura yang merasukinya sepertinya berasal dari zaman kuno. Aura supernatural macam apa ini? Serangan Xiang Wudi bahkan tidak bisa mematahkan pertahanannya. Bukankah itu tak terkalahkan? Ya Tuhan. Banyak orang nampak terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Saat ini di sisi lain Xiang Wudi juga nampak mengubah ekspresinya. Ini adalah tubuh suci kuno. Bagaimana mungkin? Tubuh suci kuno telah hilang di surga kuno. Xiang Wudi tak terkalahkan. Apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Konyol. Tak terkalahkan macam apa? Seranganmu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku. Tetapi kamu berani menyebut dirimu sebagai tak terkalahkan. Konyol, sangat konyol. Kata Qin Chen, dia mencibir lagi dan lagi. Kekuatan kuno berubah menjadi ekstrim, seolah-olah berubah menjadi raksasa pendahulu. Kamu merajalela, pertahananmu memang kuat. Tetapi kekuatan magisku dapat menyerang keinginanmu. Selama kursi ini menghancurkan keinginanmu, kamu secara alami akan runtuh. Kata Xiang Wudi, dia meraung. Di dalam tubuhnya ada napas kuno terbangun dan kejutan mengerikan dari kesadaran ilahi terbentuk, berubah menjadi dua gelombang pelangi. Dan dua gelombang cahaya pelangi itu langsung menembak ke arah Qin Chen. Asal usul langit dan bumi menghadapi pencekikan kedua kekuatan pelangi ilahi ini, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Teknik telarang jiwa surgawi digunakan, dan dia bersikeras untuk menahan keinginannya. Pada saat yang sama dia meninju dan langsung menampilkan Daipin Pitch of Origin yang telah lama dia pahami. Ini adalah serangan Qin Chen dengan kekuatan magisnya, dan dia langsung meningkatkan level jiwanya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak baik. Xiang Wudi melangkah mundur lagi dan lagi. Wajahnya berubah drastis. Keinginannya memengaruhi Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan magis Qin Chen memblokirnya. Dalam krisis dia meraung. Semua pelangi dikumpulkan, dan perubahan menjadi kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Cahaya dari pagoda kaca kibau mekar dan langsung menyelimuti tubuhnya, melindungi dirinya. Di mana kekuatan magis yang begitu kuat? Dari mana asal Qin Chen memperbaiki rantai? Apakah itu Tianjuo? Tidak, saya belum pernah mendengar tentang kekuatan magis yang begitu dahsyat dalam Tianjuo. Pikiran Xiang Wudi menerima serangan kekuatan magis.
dan dia berjuang untuk mendukungnya dan tiba-tiba meluncurkan serangan balik. Di tubuh Xiang Wudi, kekuatan besar meledak lagi, berubah menjadi badai, dan napas abadi mengalir keluar untuk menghancurkan magis Qin Chen. Ini adalah kekuatan magisnya yang abadi yang diwarisi dari kaisar. Selanjutnya Qin Chen merilis tanda pembelah langit. Boom! Ledakan tak berujung bergema. Selama ledakan Qin Chen mundur, napasnya melonjak. Di sisi lain, setelah ledakan Xiang Wudi mundur. Dia mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi pucat, dan pagoda kaca kibau memancarkan pelangi magis, menjaga tubuhnya, membuatnya segera menstabilkan sosoknya. Namun walaupun begitu, suasana horor dari tanda pembelah langit yang tersisa di Keampan masih terus mengikis kekuatannya. Pagoda kaca kibau, lindungi tubuhku, kata Xiang Wudi. Dia meraung. Cahaya dari pagoda kaca kibau bahkan lebih intens, dan dao dipin rainbow benar-benar membungkusnya, sehingga aura yang melonjak dalam dirinya tiba-tiba menjadi tenang. Setelah itu wajah Xiang Wudi nampak suram, dan dia kemudian menatap Qin Chen dengan ganas. Dia tidak menyangka Qin Chen akan mendorong dirinya ke titik ini. Di sisi lain, Qin Chen menatap pagoda kaca kibau dengan tajam. Dia harus mengakui bahwa pagoda kaca kibau ini adalah harta karun langit, dan itu bahkan lebih kuat daripada harta Ji Xiaodao. Lagi pula harta Ji Xiaodao hanyalah tiruan, dan pagoda kaca kibau ini seharusnya menjadi harta karun kuno. Meskipun tidak setingkat dengan harta tingkat guru suci, itu sudah menjadi harta karun tertinggi di antara harta tingkat surgawi. Tidak hanya dapat mengeluarkan api, tetapi bahkan dapat mempertahankan diri. Harta itu dapat menyerang dan bertahan secara bersamaan. Itu sangat melawan langit. Bocah bau, sudah berapa tahun berlalu sejak aku tidak ingat berapa tahun telah berlalu. Anda masih murid baru pertama yang dapat mendorong saya ke titik ini. Anda harus bangga dengan rekor ini. Mata Xiang Wudi nampak redup seperti hantu. Namun, tidak peduli seberapa kuat kamu masih tidak akan bisa lepas dari kematian di depan kursi ini, kata Xiang Wudi. Segera kekuatan menakutkan dari Xiang Wudi sekali lagi bangkit. Tidak ada yang memaksamu sampai ke titik ini sebelumnya. Sepertinya itu karena Anda tidak bertemu dengan pemuda ini. Hari ini ketika Anda bertemu dengan pemuda ini akan memberitahu Anda apa itu artinya jenius menantang surga, kata Qin Chen. Dia meraung lagi dan lagi, kemudian menghadapi kekuatan menakutkan yang muncul dari Xiang Wudi. Boom! Di bawah semua mata, Qin Chen dan Xiang Wudi bertarung. Keduanya menggunakan kekuatan tempur mereka. Tinju mereka bertabrakan, dan kehampaan yang tak terbatas meledak. Seluruh dunia terbakar dengan api yang dahsyat, seolah-olah itu telah menjadi api penyucian. Hahaha, menyenangkan, Xiang Wudi. Inikah kekuatan yang kamu klaim tak terkalahkan? Itu terlalu mengecewakan, kata Qin Chen. Selama pertempuran, Qin Chen tertawa saat dia berjuang semakin keras. Selanjutnya Xiang Wudi nampak merilis sebuah formasi. Segera di dalam formasi ini panca indera Qin Chen menghilang, seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman alam semesta yang sepi tanpa persepsi apapun. Apa? Formasi besar macam apa ini? Tak terkalahkan, ini sangat kuat. Jika saya tidak menunjukkan beberapa kartu trup, saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Namun, coba teknik ini, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Tetapi tidak ada kepanikan sedikit pun. Di tubuhnya kekuatan ruang mekar dan setiap sel menunjukkan kekuatan ruang. Rune formasi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyebar dengan keras, dan berubah menjadi keadaan yang sangat samar. Ini adalah teknik mendalam dari tur bayangan Kaisar Barat. Ini adalah teknik Pu Jisi sebelumnya. Melihat itu, di bawah Pu Jisi yang sedang berlutut, matanya tiba-tiba membelalak. Napas yang ditampilkan Qin Chen ternyata adalah teknik tur bayangan Kaisar Barat. Tidak, itu bukan teknik tur bayangan Kaisar Barat, tetapi hanya diintegrasikan ke dalam Kaisar Barat. Pu Jisi merasa ngeri. Qin Chen hanya pernah melihatnya melakukan teknik tur bayangan Kaisar Barat sekali. Tetapi tidak hanya dia menguasai kekuatan magis ini, dia juga menggabungkan kekuatan magis ini dengan kekuatannya sendiri, sehingga menciptakan kekuatan magis yang lebih menakutkan. Apakah benar ada orang jahat di dunia ini? Sampah. Qin Chen mendesak hukum ruang dan menggunakan metode perjalanan bayangan. Tubuhnya langsung berada di antara ilusi dan kenyataan,
berkedip dan langsung muncul di posisi inti dari formasi besar. Dia muncul dengan energi pedang. Energi pedang itu langsung menembus pesona dari formasi besar ini. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan pekat di langit dan memukul Xiang Wudi lagi. Kekuatan magis macam apa ini? Mustahil Anda dapat menerobos pesona besar artefak abadi saya. Melihat itu, wajah Xiang Wudi menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia tidak pernah menyangka pesona hebatnya akan seperti ini dirusak. Tidak pernah ada kekuatan magis yang bisa menghindari kekuatan pesona agung dari eternal formasinya. Mengapa itu tidak mungkin? Itu karena saya lebih tahu dari Anda, dan saya lebih tahu banyak tentang formasi. Hancurkan niat pedang, boom! Qin Chen mengatupkan kedua tangannya dan aura pedang muncul dari tangannya. Hantu pedang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan menyerbu, yang merupakan ranah kedua dari pedang keabadian kehancuran. Kurang ajar. Meskipun Anda merusak pesona besar artefak kuno saya, Anda sudah terbungkus di dalam artefak kuno saya. Kamu harus mati, karena kamu benar-benar membuatku kesal. Jangan salahkan saya karena kejam. Salahkan saja Anda karena telah menyinggung saya, orang yang seharusnya tidak Anda singgung. Kekuatan kaisar berabad-abad, rilis. Saya akan mengorbankan usia dan darah saya, dan hidup saya juga akan terbakar. Boom! Akhirnya Xiang Wudi menunjukkan teknik pembunuhan terakhirnya. Sosok tinggi dan agung tiba-tiba muncul di atas kepala Xiang Wudi. Xiang Wudi membakar umurnya, dan juga membakar hukum suci surgawi di tubuhnya. Segera kekuatan ilahi yang tak berujung tersapu. Ini adalah bayangan kaisar artefak. Tapi bagaimana mungkin sosok kaisar artefak kuno masih ada? Ini adalah Xiang Wudi yang menggunakan darah dan nyawanya untuk mempromosikan warisan kaisar. Dengan bantuan kekuatan kaisar, dia ingin membunuh lawannya. Ini adalah pembunuhan sebenarnya dari putra suci Xiang Wudi yang menantang surga. Itu luar biasa. Dengan kekuatan kultivasinya, dia sama sekali tidak dapat merangsang sosok kaisar artefak kuno. Tetapi dia tidak ragu untuk menghabiskan hidupnya dan juga hukum suci surgawinya. Dan dia akan menggunakannya. Ini karena dia benar-benar marah untuk membunuh Qin Chen. Sudah berakhir, maka Qin Chen ini akan sangat berbahaya. Bisakah dia melawannya? Terdengar banyak diskusi. Saat ini mata banyak murid, mata penatua, dan pusat kekuatan teratas dari Tianzhuo nampak terbelalak. Dan mereka semua tahu bahwa ini adalah keterampilan pamungkas dari kedua belah pihak. Pukulan yang akan menentukan hasil akhir. Boom! Niat pedang penghancur Qin Chen bergetar hebat di bawah sosok kaisar ini. Bukan karena niat pedang penghancur Qin Chen tidak cukup kuat, tetapi sosok kaisar artefak kuno ini terlalu kuat. Jejak hantu saja sudah cukup untuk menekan keabadian dan memusnahkan segalanya. Terlebih lagi basis kultivasi Qin Chen jauh lebih rendah dari Xiang Wudi. Tidak baik, kata Qin Chen, melihat pukulan terkenal di dunia dari sosok instrumen kaisar akan menghancurkan segalanya dan membunuhnya. Pada saat-saat kritis ini dalam tubuh Qin Chen, tiba-tiba kekuatan waktu muncul. Boom! Segera pemikiran semua orang nampak mandeg saat ini. Dalam keadaan kesurupan, waktu langit seakan hilang satu detik dalam sekedap. Semuanya membeku pada saat ini, dan sosok kaisar artefak juga langsung mengeras. Sesaat berikutnya, waktu berjalan kembali, dan serangan dahsyat itu jatuh dalam sekejap, dan langsung meledakkan seluruh gunung 9 matahari. Namun, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Qin Chen tidak diledakkan, tetapi Qin Chen menghilang secara aneh. Mustahil, kata Xiang Wudi, matanya melebar dan dia meraung marah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tiba-tiba suara acuh tak acuh terdengar di belakang Xiang Wudi. Hancurkan niat pedang, pukulan tak terkalahkan, boom. Qin Chen tiba-tiba muncul di belakang Xiang Wudi. Semua orang tidak ada yang bisa melihat bagaimana Qin Chen bisa muncul di belakang Xiang Wudi. Aura pedang Qi di telapak tangan Qin Chen tiba-tiba menebas dan itu langsung menghantam tubuh Xiang Wudi. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya pukulan ini. Qin Chen memacu kekuatan magis waktu, melakukan perjalanan melalui aliran waktu, dan lolos dari serangan mematikan Xiang Wudi. Dan pada saat berikutnya dia muncul di belakang Xiang Wudi dan segera melancarkan pukulannya kepada tubuh Xiang Wudi. Boom! Bayangan hantu kaisar artefak di belakang tubuh Xiang Wudi langsung dihancurkan secara sekaligus. Dan darah di punggung Xiang Wudi meledak. Seluruh tubuhnya retak. Dia meledak dan langsung jatuh ke tanah. Berlutut.
Suara acuh-acuh terdengar dan sebuah tangan besar jatuh ke dalam kehampaan, meraih Xiang Wudi. Tidak, Xiang Wudi, putra suci yang menantang surga, melihat bahwa tubuhnya tidak dapat diperintah sama sekali. Dia dilahirkan untuk tidak berlutut. Namun sekarang dia dipaksa untuk berlutut berdampingan dengan Murong Tian dan Pu Jisi. Dia mendesak pagoda kaca kibau, namun itu tidak berguna. Pagoda kaca kibau nampak disegel oleh Qin. Pada saat berikutnya, nampak Xiang Wudi tidak tahan lagi dan dia langsung berlutut di sana. Apa? Adegan ini segera mengejutkan semua orang. Banyak orang memegang kepala mereka, berteriak seperti orang gila. Sama sekali tidak dapat mempercayai mata mereka, seolah-olah menjadi gila. Xiang Wudi, putra suci veteran dari divisi pemurnian, yang diharapkan menjadi pewaris Tianzhuo di cabang Guanghan Putian. Dia baru saja berlutut di sini, dan harta karunnya juga ditekan. Di mata banyak murid, sepertinya langit telah runtuh. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.